Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Intan Ailustari dengan NIM 21011140 dari Program Studi Manajemen Non-Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai isu keuangan Islam dengan judul Riset Literasi Perbankan Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Wahyudin Dharma Laksana, Widodo Dwi Ismail Aziz, dan juga Mahmud dalam Gunung Jati Conference Series volume 8 tahun 2022. Sejak diundangkan tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. Sampai September tahun 2020, terdapat 14 bank umum syariah atau BUS, 20 unit usaha syariah atau US, dan juga 162 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia naik dari peringkat 5 ke peringkat 4 dalam pengembangan keuangan syariah dunia di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan juga Uni Emirat Arab. Sementara itu, nilai aset keuangan syariah menempati peringkat 7 dunia yang mencapai nilai 99 miliar US dollar. Perbankan syariah sendiri dipahami sebagai jasa keuangan yang dijalankan sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem industri keuangan yang terhindar dari riba, masyir, goror, dan lain sebagainya. Aspek perbankan syariah diantaranya nasabah yang merupakan pengguna produk-produk perbankan syariah. Nasabah perbankan mempunyai berbagai dimensi seperti pengetahuan, loyalitas, dan juga komitmen untuk pengembangan dunia perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan melakukan literatur review terhadap hasil penelitian tentang literasi perbankan syariah. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan khazanah perbankan Islam. Sedangkan secara praktis diharapkan memiliki kegunaan sebagai rujukan untuk kampanye literasi perbankan syariah di Indonesia. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang diambil dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah hasil penelitian tentang literasi perbankan syariah yang diterbitkan di jurnal ilmiah pada tahun 2022. Sedangkan sumber sekundernya meliputi sumber-sumber rujukan lain yang relevan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan juga interpretasi. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menjadi nasabah perbankan syariah. Dengan demikian, isu strategis tentang literasi perbankan syariah yang diterapkan pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025 merupakan kebijakan yang tepat. Berdasarkan penelitian di atas, tegaslah bahwa tingkat literasi berpengaruh kuat terhadap pengguna jasa perbankan syariah. Hasil penelitian ini menjadi peluang untuk penguatan pengetahuan, loyalitas, dan komitmen masyarakat terhadap pengembangan perekonomian nasional. Terkait hal ini, Lembaga Pendidikan Islam, khususnya Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI, merupakan bagian dari ekosistem ekonomi nasional di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Agama, terdapat 796 pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama. Namun, banyaknya jumlah lembaga ini belum sejalan dengan arus penggunaan bank syariah. Oleh karena itu, langkah tepat bila dilakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk optimalisasi penggunaan produk dan layanan perbankan syariah untuk semua PTKI.
Penggunaan bank syariah oleh PT KI pastinya akan berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta turut berkontribusi besar dalam peningkatan literasi perbankan syariah secara lebih merata. Lembaga keuangan syariah dapat melakukan kerjasama strategis dengan stakeholder. Lembaga PTKI sebagai ekosistem ekonomi syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sosialisasi, kampanye, dan gerakan literasi dapat dilakukan kerjasama strategis antara PTKI dan lembaga keuangan syariah melalui penyelenggaraan berbagai agenda kegiatan, baik skala nasional maupun skala internasional. Nah, secara khusus, kerjasama dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah Indonesia. PTKI pada gilirannya akan berperan serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait awareness melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa keuangan syariah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dilakukan kerjasama strategis, khususnya dengan lembaga pendidikan tinggi Islam dalam agenda penguatan literasi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat, khususnya untuk teknik penguatan literasi perbankan syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan tidak melakukan literatur review terhadap hasil-hasil penelitian yang didiseminasikan pada repositori pendidikan tinggi sehingga menjadi peluang penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Penelitian ini merekomendasikan agar industri perbankan syariah melakukan kerjasama strategis khususnya dengan pendidikan tinggi Islam dalam melakukan sosialisasi, kampanye, dan gerakan literasi perbankan syariah. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal terkait dengan isu keuangan Islam yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.